Ya guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin seperti biasa ya. Jadi kemarin ini saya sudah upload juga mengenai analisa saya mengenai si Bitcoin nih ya di video kemarin. Jadi langsung aja, sebelumnya juga saya mau mengucapkan untuk selamat hari Minggu dan selamat berhari libur teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Ini adalah salah satu outlook yang sering banget saya bahas untuk secara daily time frame-nya. So, ini ada beberapa pembahasan saya sebelumnya. Bisa aja dia, walaupun memang sudah terbreakdown dari trendline support yang warna biru ini, tapi ada kemungkinan, ada dua ya teman-teman. Itu antara dia dibikin fake out, jadi seolah-olah ini udah breakdown, and then siap lagi, seolah-olah pengen drop lagi ke kisaran 37 ribuan dolar ya. Tapi malah dia rebound lagi gitu, masuk lagi ke trendline-nya. Jadi mantul lagi gitulah kurang lebihnya. Ini bisa jadi terjadi seperti ini bisa. Atau memang ini cuma dikasih angin segar sedikit doang, kemudian dia bisa aja langsung melanjutkan penurunannya lagi di sini. Nih. Seperti ini. Ini bisa gitu. Jadi memang adanya dua kemungkinan. Either dia cuma dikasih napas sedikit, cuman ya testing aja lah ya. Ke trendline ini waktu udah jebol terus dia testing dulu untuk melanjutkan penurunannya bisa. Atau malah seperti tadi nih, dibikin fake out untuk dia rebound lagi. Ya makanya sesuai judul di video ini, besok itu adalah penentuannya. Biasanya kan Senin Selasa itu market lebih fluktuatif lah ketimbang Sabtu Minggu kan lebih santai gitu teman-teman ya. Jadi memang besok merupakan penentuannya apakah dibanting atau malah dia rebound lagi ya. Kita lihat hari Senin Selasanya ya. Tapi khususnya besok lah. Ya, jadi kalau misalkan dia rebound pun kita bisa lihat untuk beberapa target seperti 40.500. Kita lihat aja dari body to body candle aja di sini. Nah ya, di area sini 40.500-an. Next lagi di kisaran 41.100 ya. Jadi itu dua range dulu lah terdekat untuk si Bitcoin atau resistance terdekat untuk si Bitcoin sebelum dia OTW ke next target seperti 41.500, 41.600-an karena di situ juga ada EMA 34 dan 55 secara daily time frame. Oke, jadi itu beberapa target resisten jika memang dia benar-benar rebound ya. Oke, next ini adalah outlook yang lain juga. Ya, ini adalah salah satu outlook. Bisa aja kalau misalkan secara keseluruhan dibilang seperti bearish flag pattern bisa, ataupun ya dibilang sebagai sebuah channel aja ya bisa juga, bebas lah membilangnya seperti apa. Cuman memang ini sempat saya bahas juga. Ini saya bagi menjadi 3 area target atau range gitu ya. Dan ini dia tertahan di range area kedua. Itu di sekitaran 39.200-an sampai sekitar 40.100-an dolar lah. Ya, dia tertahan di sini secara daily time frame. So, tinggal kita lihat juga ya secara pattern ini ataupun outlook yang ini ya untuk besoknya apakah dia benar-benar rebound seperti sebelumnya dia rebound yang ngejar ke kisaran 41.000, 42.000 dolar atau malah ini cuman bullish candle yang kecil ini untuk dia bisa melanjutkan penurunannya kembali ya ke trendline bagian bawah ini di sekitar 37 ribuan dolar nih. Nah, jadi memang besok itu adalah penentuannya, teman-teman. Ya, jadi memang istilahnya sekarang ini kita lagi di tengah-tengah. Ya, apakah dia akan rebound dulu dikasih napas sekali lagi mungkin sampai mendekati akhir bulan atau memang kita dibanting terlebih dahulu sebelum nanti setelah dibanting baru dia mengalami pemantulan atau naik kembali gitu. Ya, jadi memang masih menunggu untuk besok. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya secara daily time frame, teman-teman ya. Next, ini untuk time frame 1 jamnya pernah saya bahas juga ya teman-teman. Ini beberapa kali waktu sebelum dibanting juga sudah saya sampaikan outlook rising wedge ini. Dan kemarin itu memang kita bisa lihat ya adanya potensi untuk dia double bottom. Di sini untuk bottom ke-1 and then ini untuk bottom kedua. Ya, untuk neckline-nya kemarin saya tandain di sekitaran 39.700-an sampai 39.800-an dolar di area sini. Ini saya tandain dengan garis putus-putus warna merah ini. And then dia sempat break sampai kisaran 39.900-an, kemudian dia ketendang mundur lagi, mencoba lagi, langsung ketendang mundur cukup dalam nih, teman-teman. Ya, jadi ini bisa aja seperti double top nih. Ini top 1 and then top kedua gitu. Ya, dan di area istilahnya support terakhirnya dia mantul juga nih di sekitar range area ini nih. Dia mantul nih teman-teman. Di kisaran range area ini dia mantul juga nih. Itu di sekitar 39.300-an dolar lah. Sekitar area itu dia masih bisa mantul dan sekarang posisinya lagi testing terhadap EMA 34 time frame 1 jam atau garis warna biru ini. So, kalau memang dia mampu benar-benar close di atas EMA 34 dan 55 ya garis warna merah dan biru ini, ya potensially dia bisa visit ke next target kisaran 40.200 sampai 40.300-an dolar
Karena memang itu sebelumnya jadi support atau tahanan untuk si Bitcoin sebelumnya nih. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa target resisten terdekatnya. Next lagi pasti di sekitaran 40.500 sampai 40.800 dolar lah. Karena memang di sebelumnya di area situ menjadi confluence of support and resistance, itu di box yang ini nih. Ya, kita bisa lihat jelas banget sebelum menjadi resisten, support ya. Jadi di box next target ini bisa kalian perhatikan ya. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia nggak mampu tembus nih, sekarang kan lagi testing ini nih. Nah ini, dia lagi testing kan. Kalau nggak mampu tembus ya potensially dia drop lagi, testing ke kisaran 39.300an itu bisa seperti sebelum-sebelumnya. Ya jadi bisa diperhatikan untuk support terdekat dan beberapa target resisten terdekat untuk si Bitcoinnya. Oke. Nah kalau misalkan kita lihat untuk secara 4 jamnya teman, sebentar nih saya hapus dulu ya. Kalau misalkan secara outlook 4 jam seperti apa bro? Coba saya lihat kemarin bagiin outlook di sebelah mana ya sebentar. Oke guys, jadi sebelumnya untuk time frame 4 jam sempat saya bahas juga kemarin di sini membentuk seperti Brodering Wedge pattern ya. Jadi kalau misalkan nih untuk jangka pendeknya dia naik dulu ya, setidaknya testing dulu nih EMA 34 dan 55 itu di sekitaran area 40.200an sampai 40.600an dolar. Kalau di area situ dia kena reject nih, let's say dia kena reject, dia potensial untuk drop lagi teman-teman. Drop antara di loss point sebelumnya nih di kisaran 38.600 atau di bagian trendline bawah ini itu di sekitaran 37.700an dolar. Jadi bisa diperhatikan ataupun diwaspadai jikalau skenario buruk ini terjadi. Ya, tapi kalau untuk skenario bagusnya gimana? Dia testing ya terhadap EMA 34 dan 55 ini untuk time frame 4 jamnya, kemudian dia mampu break ya, potensial untuk ngejar ke bagian atas resistennya. Itu di kisaran 43 ribuan dolar ini bisa, teman-teman. Ya, jadi ini adalah skenario terbaiknya dan tadi saya sudah infokan untuk skenario terburuk secara outlook yang ini bagaimana dan area-areanya atau support-supportnya. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa target terdekat khususnya untuk si Bitcoin ini untuk time frame 4 jam yang ini. 1 jamnya sudah saya bahas tadi, ini dan daily-nya udah saya bahas juga. Jadi memang masih menunggu besok ya, sampai besok lah ya. Apakah si Bitcoin ini mampu untuk break lagi ngejar ke next target seperti 41.000, 42.000, bahkan di sekitaran 43 ribuan dolar yang ngejar ke atas resisten si Brodering Wedge pattern ini, atau malah dia terbreakdown dulu ya, di bawah turun dulu ya, maybe di kisaran 38.600, 38.500 atau lebih parah lagi ke kisaran 37.600, 37.700 dolar dulu sebelum dia dibawa naik lagi. Ya, jadi ini tadi ada beberapa skenario untuk si Bitcoin ya, untuk skenario terbaiknya dan skenario terburuknya seperti apa. Jadi kalian tentukan dan pastikan kalian analisa kembali sebelum kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing gitu ya. Cuman memang concernnya untuk posisi sekarang ini ya, lebih detailnya kalau memang dia terbreakdown ya, dia terbreakdown dari range area ini teman-teman. Sebentar nih akan saya tandain dulu ya, ini di sini lah ya, di sini. Itu di range kisaran 39.370 dolaran. Kalau memang dia terbreakdown dari sini ya, ini potensially dia bakalan bisa turun sampai ke kisaran testing di loss point sebelumnya di kisaran 38.500an dolar, ini bisa nih. Ya, kalau memang dia terbreakdown dari support ini. Ya, potensinya visit ke sana dan terburuknya ya, tadi sudah saya sampaikan di kisaran 37.800an, 37.700an dolar ya. Cuman kalau misalkan di area ini dia masih mampu bertahan ya, bisa aja dia ngetes kembali untuk EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. Apalagi kalau dia sampai bisa closing dan bertahan di atas EMA 34 dan 55 time frame 4 jam, ya bisa OTW ngejar lagi ke next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.